Ini terakhir kita sampai di apa yang kita sudah subbarisan ya. Ya. Oke, kita sampai pada subbarisan. Apa yang disebut subbarisan? Ya. Kemudian yang kita punya adalah subbarisan. Subbarisan adalah secara intuitif dia mengambil unsur-unsur barisan, ya. Kemudian diambil secara naik. Jadi ini kita punya dan seterusnya. Ini ada X100 misalnya ada. Oke. Nah, subbarisan adalah mengambil, misalnya kita ngambil yang ini, kemudian ambil yang ini, ambil yang ini, ambil yang 100. Oke. Jadi subbarisan adalah sebut Y, K gitu ya. Ada barisan sehingga K ini adalah suatu YK adalah X, N, K gitu ya. Bentuk suatu MK. Ini. Dan ada satu lagi aturan bahwa ini akan lebih besar dari NK. Jadi mengambilnya itu harus ke kanan. Dia tidak boleh membalik. Nah, jadi singkatnya, jadi kalau kita punya barisan ini XN gitu ya, subbarisan kita sebutnya NK. Kalau ini barisannya dari satu, yang jalan adalah indeks K-nya. XN1, XN2, XN3, dan sebagainya. Jadi N1, XN2, XN3, dan itu yang disebut subbarisan. Oke. Ya. Nah, jadi kalau begitu bisa tidak kita mengambil ya yang kita bisa tunjukkan, bisa Anda coba sendiri di sini bahwa jika XN ini konvergen ke X, N ya, XN konvergen ke X, dan kita punya ini, maka setiap subbarisan ini XNK akan konvergen juga ke X. Oke. Buktinya latihan aja ini. Oke, jadi beberapa ilustrasi di sini.
barisan ini. Oke, ini kan barisan apa nih? Min 1, 1, min 1, 1. Nah, kita lihat di sini tidak konvergen. Tetapi kalau kita pilih subbarisan, yang min 1, ya. Nah, subbarisannya apa nih? Min 1, min 1, min 1, ini konvergennya ke min 1 tentunya. Begitu juga subbarisan. Jadi ternyata dia punya subbarisan yang konvergen dalam hal ini. Nah, tapi kalau barisan awalnya konvergen, maka ya semua subbarisan konvergen ke titik yang sama. Oke, nah ini ada istilah aja ya. Saya sering mengatakan seperti ini. Kalau kita punya barisan, ini n plus 1, n plus 2, khususnya, yang di depan ini akan saya sebut sebagai kepala barisan. Dan ini ekor. Oke. Jadi seperti ular gitu, ada bagian kepala bagian ini. Bagaimana membedakannya? Kepala barisan itu berhingga banyak. Banyak suku. Sedangkan ekor ini tak hingga banyak suku. Nah, jadi sekarang dalam pengertian seperti ini, kekonvergenan bisa diceritakan dalam ekor dan barisan. Nah, kekonvergenan itu menyatakan bahwa untuk setiap epsilon itu positif, ada ekor barisan yang epsilon dekat ke limitnya. Ya. Di dalam pengertian ini, dijelaskan lewat ekor barisan. Oke, jadi maksudnya apa di sini? XM konvergen ke X. Jadi apa ceritanya di sini? Jadi di sini mengatakan bahwa untuk setiap positif terdapat ekor barisan yang epsilon dekat ke X. Jadi yang saya garis bawahi sini, terdapat ekor barisan. Ini adanya, maksudnya terdapat N sehingga dari N ke kanan itu semuanya epsilon dekat ke X. Oke. Nah, jadi sekarang kekonvergenan ditentukan oleh ekor. Oke. Nah, kepalanya kemana? Kepalanya itu tidak banyak berperan dalam kekonvergenan. Nanti kalau kita ketemu deret, baru kepalanya kepalanya penting untuk menentukan jumlah deret, tapi ekor untuk menentukan kekonvergenan. Oke, jadi kita tunda yang tentang kepalanya. Nah, kenapa disebutnya kepala dan ekor? Jadi seperti ular sebetulnya. Jadi
Anggap aja ini tanah gitu ya, ada lubang, kemudian ada ular belang. Nah, ini yang kelihatan itu ya hanya yang kepalanya. Yang ekornya, ekor ular ini ada di bawah tanah, tidak terlihat. Jadi yang kelihatan hanya kepala. Jadi pertanyaannya, ekornya mengarah kemana? Itu pertanyaan tentang kekonvergenannya. Itu pertanyaan selalu. Oke. Dan tidak terlihat, kenapa? Karena di bawah tanah yang terlihat adalah bagian kepalanya. Oke. Nah, jadi konvergen gimana? Oh, kalau ekornya mengarah ke sesuatu, arah ke X. Oke, jadi itu istilah kenapa kita menggunakan istilah kepala dan ekor barisan. Oke. 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 Nah, itu kita lihat ke ini. Barisan terbatas. Jadi suatu barisan dikatakan terbatas jika ini sebetulnya ada beberapa istilah. Terbatas di atas. Terbatas di atas itu terdapat M, ya, bilangan real, sehingga XN itu selalu ada di bawah M. Untuk setiap N terbatas di atas, kalau kita katakan terbatas di bawah, di sini aja, di bawahnya ada di atas, N yang begini. Terbatas semua, terbatas di atas. Terbatas jika terbatas di atas dan di bawah sekaligus. Terbatas dan di atas sekaligus. Nah, ini. Nah, yang kita pertama tunjukkan. Oke, syarat ini. Kita perhatikan syarat ini. Nah, sebetulnya syarat ini kita tidak perlu sampai semuanya ya. Jadi ini kalau mengatakan begini bahwa semua ularnya ada di bawah M atau semua ularnya di atas M, gitu ya. Nah, tetapi pada bukti-bukti nanti pembuktian sebetulnya kita hanya perlu ekornya saja. Jadi tidak perlu seluruhnya. Jadi ekornya saja yang terbatas. Atau sama juga nanti kita akan melihat barisan naik. Yang naik itu yang kita perlukan hanyalah ekornya.
barisan turun ya ekornya yang turun, bukan depan-depannya sih ya kita tidak terlalu concern ya karena kekonvergenan ditentukan oleh ekor. Oke, kita lihat bagaimana kita mulai berlatihan dengan epsilon n gitu ya di sini. Oke, kita coba lihat beberapa main-main dengan ini ya. Oke, teorema misalnya kalau kita punya barisan konvergen, maka barisan ini konvergen. Oh maaf, terbatas. Oke, nah gimana idenya sampai sini? Oke, intuisinya kita seperti ini. Kita punya titik-titik. Oke, kalau idenya seperti ini kalau pakai ular tadi ya. Ini tanahnya, ini ekornya. Karena konvergen dia akan menuju sesuatu titik. Nah, mencari batas adalah membuat kandang, gitu ya. Ini akan membuat kandang. Nah, kalau membuat kandang, gimana cara membuat kandangnya? Oh, yang ekornya bisa dibuat kandang, bisa dikandang. Terbatas jadi dekat dengan ini. Di sini, jadi terbatas. Dikandangkan. Nah, karena terbatas ini bisa dibuat kandang. Ini kandang untuk ekornya. Karena konvergen. Jadi dekat dengan si. Nah, si ininya gimana? Si kepalanya. Kepalanya gampang karena beri hingga banyak ya pasti ada maksimum. Jadi kepala selalu bisa dikandangkan. Karena beri hingga banyak unsur. Oke, bisa dilihat intuisinya seperti ini. Yang kepalanya gampang karena beri hingga banyak. Jadi batasnya apa? Batasnya cari aja yang lebih besar, cari maksimumnya. Cukup. Maksimum pasti ada karena beri hingga banyak. Yang masalah ada ekor. Karena ekor tak hingga banyak. Tapi ekor bisa dikandangkan karena dia konvergen. Oke, ini intuisinya. Karena itu sekarang buktinya kira-kira seperti ini. Dia mengikuti alur ini pemikirannya. Jadi misalkan XN ini konvergen ke X. Untuk N. Ini konvergennya ke X. Nah, sekarang kita pilih aja epsilonnya 1 gitu ya. Dengan epsilon 1 ini, kita akan pilih N.
sehingga ekornya akan epsilon dekat ke X. Nah, jadi kita sudah milih kandang untuk ekor. Sini, jaraknya 1. Nah, sekarang tinggal milih kandang untuk kepalanya. Kepalanya mana? Kepalanya yang dari 1 sampai N. Dan kita bisa kan M ini adalah maksimum dari N ini maksimum ini aja X1 X2 sampai oke. Nah ini udah, inilah kandang untuk kepala, ini kandang untuk ekor. Nah jadi batas kandang keseluruhannya apa? Oke, kita klaim bahwa M plus 1 ini adalah batas untuk barisan. Untuk N. Oke. Nah, gimana kita buktikannya di sini? Ya tinggal dilihat saja kan ya, bahwa lihat aja satu persatu. Untuk N 1 sampai dengan N, ya, Xn ini kecil sama dengan M max gitu ya. Oke. Nah, untuk N lebih besar dari N. Oke. Nah, dia akan ini akan lebih kecil dari gimana kita tulisnya nih? Xn min min X ya, tambah X. Nah, jadi ini lebih kecil dari Xn min X. X. Oke. Nah, karena itu ini kita tahu lebih kecil dari 1. Oh, kita ada yang belum dibuktikan ya. Kita akan mesti tunjukkan juga bahwa X juga tidak lebih dari M. Bisa tunjukkan itu? Kalau barisan ekor barisan kurang dari M, maka limitnya juga kurang dari M. Jadi memang oke. Nah, jadi sini ini bisa tunjukkan dulu. Jika Xn kurang dari M dan
xn convert ke x, maka x kurang dari m juga. Oke. Triknya juga sama di sini. X ini sama dengan x kurangi n. Nah ini dibalik. Seperti begini. Trik iming-iming ditambah xn tapi dikurangi lagi dengan xn. Nah ini kita bagi dua sekarang. Oke. Yang ini kurang n. Yang ini kurang dari epsilon. Epsilon dari mana? Dari kekonvergenan. Jadi ini kurang dari m tambah epsilon untuk setiap epsilon positif. Jadi kalau gitu akan kurang dari m. Oke, jelas sampai sini? Ya, jadi perlu ini. Oke, jadi latihan lagi dengan epsilon m gitu ya. Satu latihan. Ini sebetulnya menuju ke ya. Oke. Nah, ini misalkan ini dari buku menuju 0 untuk m dan xn konvergen x untuk ini. Nah ini gini aja. Maka ke 0. Oke, kira-kira bagaimana kita buktikan ini? Dari mana kita mulainya? Oke. Dari mana kita mulai ini? Ini konvergen ke 0, jadi kita punya seperti ini. Oke. Kan mau dibuat lebih kurang dari ini, kurang dari epsilon ya. Oke, kita mesti milih n. Oke, jadi gimana? Apa yang kita lakukan di sini? Kita lihat terpisah.
Oke, kenapa dia menuju 0? Ini menuju 0 tidak berarti ininya 0 ya, hanya kecil. Cuma yang harus dipikirkan seberapa kecil ini harus kita pilih. Oke. Nah, kira-kira gimana? Ada ide dari mana kita mulainya? Mencari batas atas dari XN, Pak. Ya, ini dulu terbatas. Oke. Terbatas, ini kecil gitu ya. Cuma seberapa kecil delta N. Jadi kecil ini seberapa kecil harusnya. Oke. Nah, jadi kalau begitu kita harus punya batasnya dulu sekarang. Karena itu yang menentukan seberapa kecilnya. Oke, jadi ini akan lebih kecil dari, katakanlah ini M, ini supaya kurang dari epsilon, ini harus epsilon per M gitu ya. Nah, itulah cara memilih seberapa kecil epsilon per M. Oke. Nah, jadi kalau begitu buktinya jadi seperti ini. Oke, kalau formalnya bagaimana sekarang? Langkah pertama apa yang dilakukan? Bukti Misal formal. epsilon. Ya, selalu begini. Positif. Kemudian apa yang kedua? Lihat Karena langkahnya delta, lagi. Silakan. karena delta N konvergen ke 0, maka karena XN konvergen, maka XN terbatas oleh Ya. Jadi kalau kita beri nomor aja ya. Pertama ini, yang kedua batas dari barisan XN, itu ya. Kita pilih M sehingga M ya, karena terbatas. Oke, langkah ketiga apa? karena delta N konvergen ke 0, maka ada N sehingga delta N kurang dari epsilon per M. Ya, itu dia. Ini karena barisan ini terbatas. Oke. Nah, kemudian yang ke sini kita pilih lagi. M. Sehingga delta N ini lebih kecil dari N. Oke. Nah, baru kemudian dengan ini kita tahu bahwa ini yang kita tulis ulang. Oke. Ini kurang dari epsilon per M, ini kurang dari M. Oke. Berlaku untuk setiap epsilon positif, maka ya, jadi keterangan aja. Ini dari delta N karena oke, ya langkahnya sih hanya ini. Oke, tapi yang penting adalah kuadratran.
Oke. Oke. Nah, ini kita bisa menunjukkan sesuatu yang lebih mudah, misalnya main-main dengan aritmetik atau aljabar barisan konvergen. Oke. Kita lakukan ini. Jadi teorema misalkan xn dan yn barisan konvergen, xn konvergen ke x, yn konvergen ke y. Oke. Maka pertama, oke, terhadap jumlah ini akan konvergen ke x plus y. Kalau selisihnya juga begitu. Yang kedua, bahwa alpha xn ini alpha x kedua alpha x untuk alpha konstan. Jadi merah. Dan ketiga, xn kali yn konvergen ke xy. Keempat, rasio. Nah, kalau rasio harus diasumsikan y-nya beda. Saya hanya tunjukkan outline-nya, buktinya, ya. Jadi saya serahkan ke Anda bagaimana menulis epsilon n-nya, gitu ya. Nah, yang pertama tentang jumlah, ya. Kalau ini sih gampang ya. Ini kan dikelompokkan ya. Ini sini. Menulis ulang ini. Ini akan tambah yn min y. Oke. Kemudian ketasaman segitiga. Gitu ya. Nah, lalu gimana sekarang? Oke. Ini maunya dibuat kurang dari epsilon. Karena itu supaya adil, ini kurang dari epsilon per 2, ini juga kurang dari epsilon per 2. Oke. Jadi kita harus memilih n, katakanlah nx. Di sini harus kurang dari epsilon per 2, kalau pilih ny, n besar, supaya ini kurang dari epsilon per 2. Kemudian pilih n-nya yang maksimum di antara nx dengan ny, supaya ini terjadi sekaligus. Ya. Nah, jadi dari angka ini, kita akan pilih sehingga nx. Kalau yang ini kita pilih ny. Oke, dan nanti kita pilihnya n ini adalah maksimum nx dan n y.
maka kedua hal ini terjadi sekaligus. Sekaligus terpenuhi. Nah, tinggal disusun epsilon dan n-nya. Oke ya. Nah, yang ketiga, coba susun ya. Ketiga mirip dengan yang tadi sebetulnya. Yang ketiga x n yn ke xy. Oke, nah ini kita harus agak berhayal sedikit gitu ya, membayangkan apa yang harus ditambahkan. Tujuannya adalah supaya faktor kita bisa melihat ada xn kurang x dan yn kurang y. Oke. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan? Nah, dari sini supaya keluar yn kurang y itu harus ada ini. Nah, tapi berarti ini harus kita supaya kita bisa melakukan faktorisasi sekarang. Difaktorkan ini menjadi xn. Yang ini adalah y-nya bisa dikeluarkan. Nggak bisa hilang. Ini kenapa ini kecoret apa? Oke, nggak usah. Apa? Jadi y-nya keluarkan xn min x. Gitu. Oke. Nah, baru kita lakukan kita sama segitiga sekarang. Ini xn, ini oke. Ini oke. Nah, jadi sekarang gimana kita membatasinya sekarang? Nah, kemudian ini kan diinginkannya begini. Ya. Nah, triknya yang terpenting sebenarnya yang ini. Bagaimana nulisnya? Oke, kalau gitu ini dibuat kurang dari epsilon per 2. Epsilon per 2 juga. Oke. Nah, jadi ini yang ini seperti yang tadi. Kita perlu membatasi ini. Nah, dari mana tuh batasnya datangnya? Itu karena barisannya konvergen, Pak. Konvergen jadi gimana? Jadi barisannya terbatas, mempunyai batas. Iya, jadi ini kurang dari mx, ini kurang dari my gitu ya. Nah, kalau begitu dari sini yn kurang y-nya harus dari epsilon per 2 mx. Ya. Kemudian di sini ini x.
ini kurang dari epsilon per 2 MY gitu. Oke ya. Nah, jadi ini kan kriteria untuk memilih NY. Ini kriteria untuk memilih NX. Ya. Ya, kita pilih NX dan NY yang maksimum, sehingga ini harus terpenuhi, kedua-duanya terpenuhi. Oke, sampai sini. Kita lihat, perhatikan trik-triknya. Oke, saya ingin Anda coba di sini gitu ya, coba kuadrat. Bagaimana kalau xn per yn ini harus diapakan? Bagaimana kita sampai ke bentuk ini? Supaya kita bisa cerita, oh yn kurang y harus kecil dari berapa, harus kecil dari berapa. Oke. Diikuti saja. Jadi ini kan rasio, kalau rasio ya apa buat samakan penyebut. Oke, coba dipotret.
Oke, kita coba ya. Jadi sini ini tidak ada cara lain selain samakan penyebut. Ya. Kalau disamakan penyebut, maka ini jadi yang ini X kali Y. Nah, yang atas triknya seperti tadi lagi. X and Y dikurangi dengan misalnya sebentar XY gitu. Tambah XY XY. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini bisa difaktorkan sekarang. Atas ini adalah Y X, ya. Ini yang difaktorkan apa? X Y min Y. Oke. Jadi ini oke, baru sekarang kita dapat. Nah, kita bisa sederhanakan sekarang kan ya. Ini udah dapat nih. Jadi Y dibagi ini tinggal 1/YN aja. Tuh. Ini adalah nah ini sih nggak bisa apa-apakan ya. Berarti sini ada X, ada oke. Nah di sini ada sedikit komplikasi di sini sedikitnya. Oke. Nah ini inginnya kurang dari epsilon per 2. Ya. Oke, gimana cara membatasinya? Xn min X bisa dibuat kecil, itu justru kontrol kita ya. Nah, tapi di sini kita harus membatasi ini kan ya. 1/Y. Saya tulis secara eksplisit aja. Harus dicari yang lebih besar dari ini. Nah, gimana caranya? Ini harus dibatasi kedua ini. Nah, berapa besar ini harus kecil dari M1, M2. Kita berarti mencari M1, M2. Oke ya, strateginya sampai sini. Nah, bagaimana kita bisa dapat M1? Dari mana kita bisa dapat M1? Jadi ini yang diinginkan. Oke, jadi kita membuat 1/YN ini besar, kan? Nah, tapi gimana cara membuat 1/YN besar? YN-nya harus bagaimana?
Y ini harus cukup kecil. Iya, Nah, mendekati 0. ya, ini harus kecil ya. Nah, tapi ke YN kecil itu dijamin oleh kondisi bahwa YN kan tidak 0 ya. YN-nya harus dibuat kecil gitu kan. Nah, jadi sekarang kita bisa kita tahu diinginkan. Oke. Nah, YN ini menuju sesuatu yang tidak 0. Ya. Nah, jadi kita mutlaknya nih yang perlu ya. Ini juga tidak 0 gitu ya. Oke. Nah, lihat sini. Jadi kalau dimutlakan kan semuanya ada di sini. Y-nya. Oke. Nah, jadi kita harus mencari suatu nilai yang lebih kecil dari. Oke. Nah, kalau begitu barisannya ada di mana? Barisannya ada di sini. Menuju Y, gitu ya. Oh, kalau begitu harus kita batasi aja di sini. Ya. Artinya istilahnya Y, ini ya barisan Y yang dilokalisasi supaya YN ini saya ini aja. Kita buat. Jadi dalam hal ini kita pilih N, pilih ekor barisan. Nah, dalam hal seperti ini istilah ekor ini jadi lebih gampang. Ya. Pilih ekor barisan termuat dari yang Y, maksudnya di sini. Oke, bisa dimengerti langkah ini? Oh, maksudnya ini, ya berdua. Kenapa dimutlakan? Karena kita tidak mau yang negatif. Yang negatif bikin kacau perhitungan. Jadi kita pilih gini. Jadi kita pilih barisan sehingga YN-nya ini lebih besar dari ini. Oke. Ini. Oke. Jadi asal Pak. Kenapa? Ya, silakan. Ini kan Y-nya kan di kanan 0 ya, Pak, kalau di grafik. Kalau di kanan 0 sudah pasti positif ya, Pak? Iya, karena itu kita perlu mutlak kan. Kita main dengan yang dengan mutlaknya supaya semuanya di positif. Istilah seperti ini, istilah dalam bahasa Inggrisnya, Banut away from zero. Away itu jauh dari 0. Itu pentingnya. Jadi dia tidak boleh dekat ke 0. Jadi kita membatasi supaya dia jauh dari 0. Itu pentingnya kita melakukan pembatasan ini. Ya. Jadi kalau dia jauh dari 0, pembagian oleh YN, mutlak YN ini aman, dan dia akan dibatasi oleh suatu nilai. Nah, kalau begitu sekarang 1 per YN, di sini, 1 per YN, ini akan, ini diganti dengan ini kecil 2 per Y. Nah, itulah satu batas untuk ini koefisiennya. Oke.
Nah, ini juga harus diganti dengan, oh kita udah tahu kan ini. Ya. Ini positif. Nah, sedangkan ini juga sekaligus kita batasi jadi X. Oke. Nah, ini akan lebih kecil dari, kita tahu ini X-nya, X kan barisan terbatas ya. Oke, 1/1 ini. Ini ganti yang lebih kecil. Ini diganti dengan Y/2. Ini tetap Y. Berapa nih? Y²/2. Kita tahu ini positif dan terbatas. Jadi ini cari batas barisan X, cari batas barisan Y. Sudah dapat. Oke, ini jangan diganti dengan yang lebih kecil, jangan lebih besar lagi ya. Ini sudah aja ini. Kita harus mencari batas batas ini positif yang, oh ya ini sudah pasti positif. Kita tahu kan limitnya. Oke, nah, dapat ini batasnya. Nah, kembali lagi, ini M1, ini M2. Jadi kita tahu bagaimana seberapa dekat XN ke X, YN ke Y. Oke ya, strateginya sini kita tuliskan epsilon N-nya. Oke, kita break dulu ya. Break 5 menit.